Masjid Sultan Syuriansah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan jadi saksi bisu penyebaran Islam di kota Seribu Sungai. Selain menyimpan kisah penting tentang lahirnya kerajaan Islam pertama di wilayah Banjar, masjid yang berada di tepi aliran Sungai Kuin ini juga memiliki karomah yang luar biasa. Saat terjadi bencana, masjid ini tetap berdiri kokoh. Karena kita image masyarakat yang dulu dijaga oleh buaya kuning dan buaya putih. Masjid Sultan Syuriansah adalah masjid pertama yang dibangun di Bumi Antasari. Didirikan tak lama setelah Raja Banjar yaitu Pangeran Samudra memeluk agama Islam. Diperkirakan sekitar tahun 1526 Masehi. Tak heran, lokasinya tepat di kawasan inti Kesultanan Banjar dulu. Desain arsitektur masjid ini merupakan penggabungan gaya tradisional Banjar dengan pengaruh Jawa kuno masa kerajaan Hindu. Terlihat dari bentuk atap tumpang dan struktur panggung berbahan kayu ulin. Meski telah beberapa kali direnovasi, masjid ini tetap mempertahankan nilai sejarah dan keasliannya. Arsitektur Masjid Sultan Syuriansah syarat makna simbolis. Salah satunya ini Secret Lovers, 3 tingkatan bangunan yang mempresentasikan ajaran Islam. Tingkatan pertama yaitu ruang sholat melambangkan syariat sebagai dasar pengetahuan agama. Tingkatan kedua berbentuk persegi 4 dengan atap landai melambangkan penerapan syariat dalam kehidupan. Sedang tingkatan ketiga yang lebih kecil dari 2 lapisan sebelumnya melambangkan hakikat Islam, yakni peran penolong dalam mewujudkan ajaran Islam. Wah, ternyata di area luar masjid juga banyak peninggalan bersejarahnya loh yang masih dipertahankan hingga sekarang. Satu tempat keset cuci kaki. Iya, cuci kaki. Cuci kakinya Sultan Syuriansah. Itu apa pada saat pertama kali membangun masjid ini atau gimana? Ya, waktu membangun masjid. Jadi beliau kan dulu tidak ada seperti batako dan sebagainya, semen, cuma itu. Jadi itu sebelum masuk ke dalam masjid, dulu di masjidnya ada namanya gentong apa ya Maya lah. Gentong sebelum cuci kaki beliau pakai apa itu dari kulit kelapa itu yang nah itu Patok kelapanya itu. nah seperti itu. Itu tempat kakinya. Jadi beliau cuci kaki. Hal ini jadi contoh dan pelajaran yang diberikan Sultan Syuriansah kepada masyarakat Banjar hingga saat ini. Bahwa sebelum masuki masjid sebagai tempat suci, hendaklah membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, batang kayu ulin di sampingnya ini konon dulu digunakan sebagai penunjuk waktu sholat tuh Secret Lovers. Wah, gimana cara kerjanya ya? Jadi insting orang Bahari itu lebih kuat daripada yang lain. Makanya punya kelebihan daya pikir, daya nalarnya tuh lebih lebih tajam pengingatannya. Oh sudah kebiasaan kita kan kalau sudah punya kebiasaan kan sudah tahu patokan kebiasaan ada ya pakai naluri kebiasaan. Menjadi salah satu pertanda jam waktunya sholat zuhur Iya. berarti ya Pak. Lihat dari matahari. Zuhur. Oh kalaunya sekian condongnya berarti waktu asar. Kalau sudah nggak ada lagi waktu maghrib. Oke. Nah Ini kan sekarang cuman apa? Berarti kan dulunya tinggi berarti Pak. 22 meter. 22 meter. Iya. Tapi ini yang dipangkas, ditaruh hanya bagian bawah. Iya ini lapuk. Takutnya kan kalau rabah kan kalau itu pun ini kan kalau tidak salah 2 kali potong. Masjid Sultan Syuriansah sejak dulu tak hanya menjadi tempat ibadah saja, namun juga jadi tempat yang memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar kala itu. Seperti tempat musyawarah, baik pemerintahan, masyarakat, dan tentu tempat syiar Islam. Masjid yang telah menjadi cagar budaya ini juga memiliki karomah yang luar biasa. Saat terjadi bencana, masjid ini tetap berdiri kokoh. Salah satu contoh lah longsor. Itu kayaknya ketika masyarakat itu rame-rame bikin pengurukan biasa, tapi toh terkendali. Karena kita image masyarakat yang dulu dijaga oleh buaya kuning dan buaya putih. Di samping sungai yang itu. Makanya itu namanya Sungai Jagabaya. Pengaruh Jawa dalam masjid ini berasal dari kerajaan Demak. Ya, Masjid Sultan Syuriansah mengadopsi pola ruang Masjid Demak. Memang ada hubungan antara kerajaan Banjar dan kerajaan Demak.
Saat itu, Raja Banjar sempat meminta bantuan Raja Demak untuk berperang melawan Kerajaan Daha. Syaratnya, kalau menang, Raja Banjar yakni Pangeran Samudra harus memeluk ajaran agama Islam. Selain memeluk Islam, Raja Banjar mengganti namanya menjadi Sultan Suryansyah. Awalnya itu pertama Sultan Suryansyah ketika masuk Islam itu beliau bersama petinggi-petinggi kerajaan Demak mendesain sebuah masjid. Ya masjid ini berhubung dulu tuh tidak ada insinyur, tidak ada apa. Jadi dibangun itu hanya merupakan satu kekuatan dan semangat. Jadi dibangunlah masjid awal itu dari kayu halayung. Dan ini halayung. Halayung. Ya. Tapi sekarang masih kayu Digantilah oleh Sultan Tamjidillah dengan kayu ulin. Bagian dalam masjid memperlihatkan perpaduan nuansa Islami dan budaya Banjar, seperti ukiran kaligrafi Arab berisi ayat Al-Quran dan nama-nama Allah, serta ornamen khas Banjar bergambar manggis, nanas, tali, dan bunga. Konon, saat pemasangannya, di bagian atas tiang diletakkan wafak atau jimat khas Banjar, berupa tulisan Arab yang dirajah dengan doa-doa, sebagai perlindungan agar masjid senantiasa damai dan terhindar dari bahaya. Pintu yang masih asli. Ini peninggalan yang masih tersisa di antara pintu-17 pintu lainnya. Wah, ini usianya di sini tertera sudah hampir 300 tahun ya Pak ya? Iya, Tidak ada pernah dirubah sama sekali. tidak ada pernahnya asli. Seaslinya. Di bagian dalam masjid terdapat sebuah mimbar yang terbuat dari kayu ulin, dihiasi kaligrafi Arab. Ada 9 undak-undak di bawah kursinya dengan ukuran berupa selur-seluran, kelopak bunga, dan ornamen khas Islam. Uniknya, atap mihrab terpisah dengan bangunan induk. Ini salah satu kebesaran peninggalan sejarah Islam. Karena kita kan adopsinya Demak. Demak ya. Jadi hampirlah 50-50 antara Demak dengan Banjar. Karena suku Demak ini kan, suku Banjar ini kan campuran dari beberapa suku bangsa. Salah satunya Arab, Cina menjadi suku Banjar. Nah, yang didominasinya kan dulu kita ini Dayak. Tak jauh dari masjid ada kompleks makam Sultan Suryansyah. Jaraknya sekitar 500 meter dari masjid. Makam ini juga termasuk salah satu destinasi wisata religi ketika ke Tanah Banjar. Di area kompleks makam ini tak hanya makam Sultan Suryansyah saja, ada pula ibu kandungnya, anaknya, hingga ulama besar Banjar menyiarkan Islam di masa itu. Kerajaan Banjar ini jadi maju karena memang dipengaruhi oleh pada masa jaya kerajaan Islam pada waktu itu yang didukung oleh Kesultanan Turki Utsmani yang sejaman. Makanya kerajaan Daha yang kerajaannya bukan Islam dulu tenggelam. Dan keistimewaan beliau ini adalah beliau lah yang dulu yang mendirikan 1000 masjid. Masyarakat Banjar sangat menghormati Sultan Suryansyah berkat jasanya. Nah, coba bayangkan Secret Lovers, kalau saat itu Raja Banjar tidak memeluk agama Islam untuk memenuhi janjinya pada Raja Demak, mungkin seluruh masyarakat Banjarmasin sampai saat ini tak banyak yang memeluk Islam. Ya, sementara sekarang hampir 97% warga Banjarmasin beragama Islam tuh. Wah, ada yang membuat saya penasaran nih. Ya, sumur tua yang berada di area kompleks makam Sultan Suryansyah ini, umurnya kurang lebih hampir 500 tahun loh. Dulu katanya nih, sumur ini merupakan tempat pemandian putri-putri raja. Memang sih daerah ini dekat sungai, tapi yang namanya putri raja kan tidak boleh mandi di sungai. Sumur ini dinamakan Sumur Keramat karena dulu ada seorang anak keturunan Tionghoa jatuh ke dalam sumur ini. Lalu jasadnya hilang dan ditemukan di dekat jembatan Sungai Barito. Makanya ada juga makam anak kecil keturunan Tionghoa di kompleks makam Sultan Suryansyah. Menurut kepercayaan warga, air sumur ini merupakan air suci yang memiliki banyak aroma. Tapi ini airnya apa? Biasanya dikonsumsi kah? Nah, air sumurnya ini kalau menurut orang kami lah biasanya untuk pengais, untuk ada yang sakit. Karena
Kenapa Ai Sumo ini orang tiap hari baca Yasin, bertahlilan, orang baca burdah. Jadi doa-doa Ai itu kalau kita doakan yang bagus-bagus maka akan ada manfaat lah. Masjid dan makam Sultan Suryansyah menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di Banjarmasin. Disinilah Sultan Suryansyah, raja pertama Banjar memeluk Islam, dimakamkan dan menyiarkan agama Islam yang berkembang di tanah Banjar hingga sekarang.